Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu al-a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma arifna bika hatta na'rifuka li rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, betapa Allah maha baik terhadap kita. Kita jarang memuji kepada Allah, namun Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus dan tidak pernah berhenti memberikan anugerah-anugerahnya kepada kita. Kita yang jarang bersyukur kepada Allah, namun Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih juga memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kepada kita. Alhamdulillah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, yang itu juga anugerah dari Allah, Allah mengistiqomahkan kita di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita kepada pembahasan hadis awal ya, lanjutan hadis awal halaman ke-7 di baris yang pertengahan. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Sampai di situ ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum setiap kamu sekalian, dhallun adalah orang-orang yang sesat, illa kecuali man hadaituhu, orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni, karena itu mohonlah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku memberi petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum setiap kamu sekalian, jai'un adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mohonkan makanan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku memberi makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kamu sekalian adalah orang yang telanjang. Illa man kasaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan pakaian kepadanya.
Fastaksuni, maka mohonkanlah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sungguh kamu sekalian suka berbuat kesalahan dan dosa. Billaili, pada waktu malam, wan nahari, dan siang. Wa ana, dan aku, kata Allah, aghfirudz dzunuba, akan mengampuni dosa-dosa, jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, karena itu mohonkanlah ampunan kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku mengampuni pada dosa-dosa kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada memudaratkan aku. Fatadurruni, lalu kamu sekalian memudaratkan padaku. Walam taghlubu, dan kalian tidak akan sampai naf'i, pada memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, lalu kalian memberi manfaat kepada aku. Alhamdulillah, sampai situ ya, panjangan nanti. Ini adalah hadis qudsi yang dilanjutkan dari perjumpaan kita yang lalu. Hadis qudsi yaitu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tapi tidak termasuk Al-Quran. Ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Setelah Allah berfirman dengan inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman pada saat yang lalu, dan kita sudah bahas apa saja itu bentuk kezaliman. Maka kali ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya sifat dasar manusia, ya, yang pertama, manusia itu dhallun. Manusia itu adalah orang yang selalu sesat, salah, luput, lupa, karena manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Ya. Setiap kalian, kata Allah, adalah dhallun, tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka minta hidayah kepada aku, kata Allah. Kita itu sering minta hidayah sama Allah. Bahkan dalam sholat kita minta hidayah terus, betul enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca dalam sholat? Di luar sholat, acara-acara, betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah terus sama Allah. Banyak kita minta hidayah. Dan setiap kali seorang hamba minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikasih oleh Allah. Pasti Allah berikan hidayah itu. Cuma masalahnya hati hambanya. Hidayah itu ada yang tidak sampai masuk. Kemarin lapis pertama namanya sodrun, hati itu nggak nyampe masuk ke sodrun juga. Ya, sudah ditolak duluan. Kenapa? Karena lapisan sodrunnya saja sudah kotor, lapisan Islamnya saja sudah kotor. Jadi nggak nyampe masuk ke iman. Hidayah Allah itu ada yang masuk sampai iman, terus masuk sampai ke hati, lapis 3 misalnya, tapi masuknya itu sebentar. Masuk, dia maksiat, hidayahnya keluar lagi.
Ya, enggak sampai melekat dalam hati. Keluar masuk itu hidayahnya begitu. Ketika dia taat, dia ingat Allah, hidayah itu masuk. Ketika dia maksiat, hidayah itu keluar lagi. Belum menjadi kepemilikan di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberitakan kepada kita, kamu itu tersesat terus menerus, maka butuh hidayahnya terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kali kita minta hidayah kepada Allah melalui ihdinas siratal mustaqim, kita harus paham hidayah apa aja yang diminta sama Allah. Karena hidayah itu banyak bentuknya. Kalau sikap dalam hati kita minta hidayah tapi secara global saja, tidak paham pengertiannya, apalagi hatinya kotor, masih banyak penyakitnya, maka potensi hidayah menetap dalam hati itu sulit, sangat sulit. Ya. Jadi yang pertama harus paham hidayah dari Allah itu apa saja bentuknya. Imam Ghazali itu berkata hidayah ada 5. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berkata hidayah itu ada 3. Nah, kita bahas yang 3 dulu. Sebenarnya yang 3 ini sama dengan yang 5. Karena yang 3 ini satunya itu dengan 3 sama yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirru wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau itu mengkategorikan hidayah itu ada 3. Hidayah artinya petunjuk. Yang pertama hidayah irsyad namanya. Hidayah irsyad. Hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya. Dan itu sifatnya insting. Contoh hidayah irsyad itu bagaimana? Anak yang baru lahir, dia belum punya pengetahuan apa-apa nih. Baru lahir ke dunia. Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia merasakan sesuatu yang tidak enak pada tubuhnya, dia akan nangis. Betul enggak? Nangis. Nah, orang tuanya, kenapa ini? Oh, ngompol. Orang tuanya, kenapa nih? Oh, mungkin dia haus. Ya, mulutnya nyari-nyari buat nyusup. Betul? Perilaku-perilaku semacam ini namanya hidayah irsyad. Burung, ya, burung itu mereka nggak punya ilmu pengetahuan, enggak, tapi instingnya memang Allah berikan, namanya hidayah irsyad. Kalau pagi dia lapar, dia nyari makan, terbang. Sore pulang, besok begitu lagi, nggak mikirin tuh, ya, besok saya makan apa, ketemu makanan apa enggak, nggak mikirin, ya. Maka Syekh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu itu berkata, kalau kau hidupnya seperti burung, tahu akan jaminan Allah terhadap rizkimu, yakin terhadap rizki yang telah ditentukan oleh Allah, maka hatimu menjadi tenang. Karena ciri orang yang kenal dengan Allah menurut Syekh Malik bin Dinar itu adalah orang yang hatinya tidak sibuk memikirkan hari esok. Masalah rizki. Besok saya makan apa, besok saya minum apa, pakaian saya bagaimana, rumah saya bagaimana, besok mikirin besok. Ya. Yang harus kita pikirkan untuk masalah ke depan menurut Syekh Malik bin Dinar adalah ata'buduna min ba'di. Ya. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian ibadahi? Siapa yang jadi kalian tuhankan? Besok. Hei anakku, ya, kalau bapakmu mati nanti, yang kita pikirkan apa yang kamu makan, kamu tinggal di mana,
Enggak, bukan itu yang kita pikirkan. Wahai anakku, ketika ayahmu ini sudah meninggal dunia, masihkah engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah sholat? Wahai anakku, kalau ibumu ini sudah tiada, apakah engkau masih menyembah Allah Ta'ala? Wahai anakku, kalau ibu dan bapakmu ini sudah tidak ada, masihkah engkau mau mengikuti hidayah Allah berupa Al-Quran? Ya. Ini yang kita sibukkan tuh, masalah-masalah kedekatan dengan Allah, keselamatan di hari akhirat, esok yang sebenarnya negeri akhirat. Nah, ciri orang yang kenal dengan Allah menurut Malik bin Dinar adalah tidak memikirkan hari esok itu yang berkaitan dengan rizki-rizki duniawiyah atau rizki-rizki lahiriyah. Enggak dipikirin, ya. Dia tenang. Kenapa? Karena janji Allah sudah pasti akan berlangsung dan berlaku. Apa janji Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah ada rezekinya. Ya. Nah, pertama hidayah irsyad. Yang kedua adalah hidayah ilmu. Hidayah ilmu. Semakin besar anak, semakin Allah berikan banyak pengetahuan-pengetahuan. Dari bayi diajarin jalan, betul, diajarin ngomong. Ini proses-proses hidayah ilmu namanya. Dia melihat, dia menerapkan dalam kehidupannya. Oh, ngomong tuh begini caranya, pa, ma. Kan kata-kata itu dulu, betul. Kenapa kita nggak ajarkan Allah? Tapi setiap kali kita punya anak, kita ngajarinnya panggil bapak gitu ya. Betul nggak? Panggil mama gitu. Kenapa nggak kita ajarkan Allah? Agar hidayah ilmu yang masuk kepada dirinya itu adalah hidayah ilmu tentang kemakrifatan, kenal terhadap Allah. Manusia itu pada dasarnya mereka semua udah kenal Allah. Ya, cuma informasi-informasi yang ada di alam ruh dan di alam rahim ketika keluar ke dunia lupa semua. Karena sifat dasar manusia yang dolun itu sudah mulai berlaku. Ya, yang selalu dalam keadaan salah itu berlaku. Maka lupa semua informasi-informasi di alam ruh, di alam rahim. Kan di rahim itu kalau udah masuk ruh, ada malaikat tersendiri yang menyampaikan kan, ya, mengenai kehidupannya. Diceritain tuh, mulai dari pertama kali keluar ke dunia sampai akhir kehidupannya di dunia diceritakan sama malaikat itu. Ada monitornya. Nih kamu tuh nanti begini. Kamu tuh rizkinya begini, kamu tuh jodohnya ini, kamu tuh matinya sekian. Ya, dikasih tahu informasi kehidupan di dunianya. Tapi ketika keluar ke dunia, yang berlaku adalah sifat keduniaan manusia, yaitu salah dan lupa. Maka manusia butuh hidayah ilmu agar kembali diingatkan mengenai kewajiban-kewajibannya menghamba kepada Allah, diingatkan, ya. Maka ketika pertama kali lahir, sunnahnya diazanin telinga kanan, kemudian diiqomahkan di telinga kiri. Itu biar ingat, yang kamu sembah itu Allah. Nih, bapak azanin, ya, bapak qomatin. Kenapa? Karena tugasmu menghamba kepada Allah, membina hubungan baik dengan Allah, namanya salat nak. Ini cara panggilannya, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Gitu ya. Diingatkan lagi kembali, karena sifat dasar ketika sudah keluar ke dunia sih manusia itu lupa sama salah. Ya. Nah, itu hidayah ilmu. Maka pentingnya menuntut ilmu ke majelis taklim, Pak.
Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang belajar dan mengajarkan Quran, maka malaikat Jibril alaihissalam itu mengecup keningnya. Ya. Orang belajar Quran itu dicium keningnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih ada di dunia, ya, itu rajin malaikat Jibril tadarus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi di Ramadan tuh seringkali tadarus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadarus itu bukan cuma membaca, bukan, tapi tukar pikiran. Nah, itu tadarus namanya. Ya, tukar pikiran. Gimana nih ya Rasul mengenai ayat ini? Oh begini. Menurut kamu wahai malaikat Jibril? Oh begini menurut saya. Ya terus. Maka orang-orang yang menuntut ilmu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka itu malaikat Jibril mengecup keningnya. Barang siapa yang dikecup keningnya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dia akan dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal. Hidayah ilmu mengenai Al-Quran. Ini hidayah berdua ya, yang tiga belum. Mengenai Al-Quran, masuk ke Indonesia itu beratnya luar biasa Pak. Boleh nih cerita sejarah dulu ya? Boleh enggak? Enggak apa-apa ya. Ya kalau kita mesti paham, biar paham tuh masuk Quran ke Indonesia bagaimana cara. Begitu dahsyatnya perjuangan para ulama, para dai menyebarkan hidayah ilmu. Nah ini, ketika kerajaan Ottoman itu, maka Sultan Mahmud itu mengirim berkali-kali ulama dai untuk masuk ke Indonesia karena Allah berikan hidayah, ya, hidayah ilmu. Allah berikan hidayah ilmu. Ya. Kemudian diperintahkan untuk dakwah ke negeri ya Indonesia, ke Jawa. Maka dikirim ulama-ulama dari sana. Sultan Mahmud ngirim ratusan, ada yang berkata 200 bahkan lebih, ya, sampai 400 ulama datang ke Indonesia mati, datang ke Indonesia mati, khususnya ke Pulau Jawa, ya, nggak ada yang bertahan lama, baru nyampe mati. Kenapa? Karena di Indonesia itu tempatnya yang angker, banyak makhluk-makhluk yang mereka itu dari kalangan jin, manusia yang sudah bersifat keiblisan. Jadi dimakan ulama-ulama yang datang ke Indonesia itu dimakan, disate, diingkung namanya. Ya. Ini beratnya perjuangan para ulama ketika itu. Karena nggak ada yang berhasil, maka Sultan Mahmud ketika itu memilih satu ulama, ya, berdiskusi dengan para ahli hikmah, para alim ulama, siapa yang kira-kira pantas biar berhasil nih dakwah di Indonesia, di tanah Jawa. Akhirnya terpilihlah Syekh Muhammad Al-Baqir, Syekh Subakir namanya. Dikirim Syekh Subakir karena terkenal yang sakti mandraguna. Datang ke Indonesia, nggak ada yang mempan itu. Siluman-siluman, dedemit-dedemit, nggak ada yang mempan karena sakti. Ya, dakwahnya Syekh Muhammad Al-Baqir pertama kali itu ke kerajaan Kalingga Jepara, ya, namanya Ratu Sima. Maka Ratu Sima itu didakwahi oleh Syekh Subakir, kemudian Ratu Sima belajar Al-Quran. Dapat hidayah ilmu. Salah satu yang dipegang olehnya ketika belajar Al-Quran itu Al-Quran mengajarkan keadilan dan kejujuran. Maka disebutlah Ratu Sima itu Ratu Adil dan Jujur. Ratu Adil, ya.
Itu Ratu Sima namanya, Kalingga Jepara. Rakyatnya itu dipersilahkan, silakan mau masuk Islam atau mempertahankan agama yang sudah ada, namanya agama Buddha, persilahkan. Jujur, adil. Tugasnya Syekh Subakir ketika itu menangkap seluruh makhluk-makhluk yang jahat, dibuang ke pantai selatan, dirantai buang ke pantai selatan. Ya, sudah dibuang semuanya. Ada yang nggak mau, 2 makhluk, tapi makhluk ini baik, tidak mengganggu kepada Islam. Namanya Sang Hyang Semar. Ada yang bilang Ki Semar. Ya. Yang kedua namanya Sang Hyang Togo. Nggak mau. Ya, tapi mereka sakti juga. Ya. 40 hari 40 malam berkelahi, bertengkar. Ya. Dengan Syekh Subakir. Akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Terjadilah perjanjian di Gunung Tidar, Magelang. Di Gunung Tidar, Magelang, Ki Semar dengan Syekh Subakir itu memiliki perjanjian. Ya, banyak perjanjian di situ. Salah satunya apa? Salah satunya kalau Jawa ini nggak mau tenggelam, kalau Indonesia ini mau tentram, tolong, walaupun Islam itu masuk, tapi jangan sampai anak keturunan kalian merusak itu alam yang ada di Jawa ini. Ya, merusaknya dengan apa? Merusaknya dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Ki Semar walaupun dia itu belum masuk Islam ketika itu, tapi ternyata sudah bijaksana. Maka di wayang-wayang tuh Ki Semar tuh bijaksana, betul nggak? Dan memang baik, mendukung Syekh Subakir. Akhirnya boleh. Yang kedua perjanjiannya apa? Kalau misalnya sudah terjadi antara pemimpin dengan pemimpin saling merendahkan, antara pemuka agama dan pemuka agama yang lain saling menyalahkan, antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain itu saling memfitnah, membuat kerusakan, mau menang sendiri, ya, dan rakyatnya diadu domba antara pemimpin dengan pemimpin, mengadu domba rakyatnya, maka jangan salahkan kalau yang ada di pantai selatan itu nanti rantainya lepas, kembali lagi ngacak-ngacak bumi Indonesia. Boleh? Perjanjiannya begitu, insyaallah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, kata Syekh Subakir. Demi Allah, Allah itu yang maha memberikan penjagaan-penjagaan, dan Allah sebaik-baik penjagaan, dan Allah adalah arhamur rahimin, yang maha pengasih di antara pengasih dan penyayang. Akhirnya setelah itu berlalu, datang ulama kedua, namanya Syekh Syamsuddin An-Naisaburi. Kalau orang Jawa nyebutnya Mbah Wasil, daerah Doho Kediri, ya, Mbah Wasil. Mbah Wasil ini Syekh Syamsuddin An-Naisaburi, dia berdakwah kepada Raja Jayabaya namanya. Maka terkenallah ramalan Jayabaya. Kemudian Mbah Wasil ini selain bawa Al-Quran, bawa kitab namanya Kitab Asrar, rahasia-rahasia Allah. Dari Kitab Asrar itu kemudian diterjemahkan oleh Raja Jayabaya, jadilah ramalan Jayabaya yang sampai sekarang. Ya. Itu viral tahun 2020, 2021 banyak bencana. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena memang terjadi itu pemimpin menyalahkan pemimpin, saling fitnah, betul? Pemuka agama dengan pemuka agama saling merendahkan, saling menghina, saling menjatuhkan. Rakyatnya bingung, ya. Sampai rakyat itu bingung, ini ulama yang benar yang mana? Yang ini menyuruh begini, yang ini nyuruh begini. Betul nggak? Ini kejadian yang semacam ini menimbulkan itu yang sudah dibuang Syekh Subakir itu datang lagi. Nauzubillahi min dzalik. Ya, cirinya apa?
cirinya itu gelombang tsunami dan gempa, menandakan itu keluar makhluk-makhluk itu. Ya. Tapi kita masih dijaga. BMKG itu 2 bulan yang lalu udah memprediksi bakal ada megatrust, tingginya 20 meter itu tsunami-nya. Ya. Besar itu tsunami-nya. Dan itu terjadinya Desember ini 2020 di awal. Tapi kita udah tengah-tengah mau akhir nih, betul nggak? Alhamdulillah. Kenapa nggak kejadian? Karena Allah Maha menjaga, kata Syekh Subakir. Ya, kita jaga diri kita. Ini ulama, jangan saling direndahkan. Ya, sama dimuliakan di hadapan Allah. Yang ini punya pendapat, yang itu punya pendapat, muliakan semua, nggak apa-apa. Ya, tinggal kitanya yang banyak berdoa sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kan gitu. Ya Allah, kasih tahu yang benar yang mana, biar saya nggak bingung nih ngikutin ulama yang mana. Udah, jangan bingung ngikutin ulama yang mana. Yang penting adalah jangan sampai kita merendahkan ulama yang manapun juga. Jangan sampai nyalahin. Insya Allah. Itu yang kedua, datang ke Indonesia berat, Pak. Ya. Yang ketiga datang ke Indonesia tuh namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu Syekh Hasanuddin, ahli Al-Quran. Sama, yang pertama bawa Quran, yang kedua bawa Quran, yang ketiga juga Syekh Kuro ahli Al-Quran. Tahun 1410 pertama kali ada pesantren di Indonesia, itu namanya Syekh Kuro yang mendirikan di daerah Karawang. Syekh Kuro ahli qiraat Al-Quran, qiraat sab'ah. Salah satu muridnya itu namanya Kutilang, kuning, tinggi, langsing. Anaknya Ki Gede Tapak Cirebon, namanya Nyai Subang Larang, cantik, tinggi, langsing. Nyai Subang Larang. Ya. Mendengar ada agama baru, maka kerajaan itu Raja Pajajaran, Anjeng Prabu Siliwangi, itu marah dan murka. Dari Bogor dia mau menghancurkan pondok pesantrennya Syekh Kuro. Ya. Dia terbang tuh dari Bogor, sakti soalnya. Ya. Prabu Siliwangi itu sakti. Jadi kalau begini doang nih, hong, nyampe. Karena Buddha ya, hong, nyampe itu dari Bogor ke Kerawang dalam sekejap. Sampai di sana dia hatinya tersentuh, belum menghancurkan itu pondok, padahal tinggal menginjakkan kakinya aja bisa rubuhkan gitu rumah kalau biasanya. Ini enggak, baru mau dihancurin, terdengar dari dalam pesantren itu ada suara yang lagi baca Quran, suaranya indah sekali, sampai tersentuh hatinya Prabu Siliwangi. Diintip, siapa nih yang baca? Oh, cantik ternyata orangnya. Tambat hatinya kepadanya. Akhirnya malah minta izin kepada Syekh Kuro untuk menikahi muridnya yang bernama Nyai Subang Larang. Kemudian boleh kata Syekh Kuro, tapi syaratnya 2. Yang pertama kamu masuk Islam. Yang kedua cari ya di daerah Makkah, Saudi Arabia. Cari apa? Jejer Saketi namanya. Oh, siap. Ya. Sudah, sekarang apa syaratnya pertama? Masuk Islam, syahadat, jabat tangan, syahadat. Prabu Siliwangi masuk Islamnya oleh Syekh Kuro, jabat tangan. Sudah syahadat. Sekarang syarat yang kedua, harusnya nyari jejer Saketi di Mekah Al-Mukarram. Jejer Saketi itu apa? Tasbih, isinya 99. Nah, ini sejarahnya tasbih ya. Suruh nyari jejer Saketi. Dia keluar dari pesantren, dia mau ngilang lagi, terbang lagi. Ya, hong, nggak hilang.
nggak terbang-terbang. 3 kali hong masih di situ. Iya. Sama Syekh Subakir diketawain, kenapa nggak bisa? Iya Syekh, kenapa yang nggak bisa? Biasanya langsung, kok ini nggak manjur? Ya, apa jangjawakannya itu nggak manjur. Kenapa ini? Karena kamu sudah masuk Islam, tetap dibaca hongnya, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oh gitu, ajarkan kepada saya wahai kiai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca hongnya. Hong, tahu-tahu sampai Mekah. Di Makkatul Mukarramah dia dapat jajar saketi, balik lagi ke Indonesia. Singkat cerita nikahlah dengan Nyai Subang Larang, punya putra dan putri. Ada 3 keturunannya. Yang pertama namanya Syekh Rahmatullah, Syekh Rahmat Suci. Yang kedua namanya Syekh Somaduddin. Yang ketiga itu Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang itu dinikahin sama Habib, sama Sayyid. Namanya Sayyid Abdullah Ahmad Khan Sultan Hud. Ya. Dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Sultan Hud itu punya keturunan lagi. Namanya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya keturunan Syekh Ahmad Jakarta namanya. Ya, di Jakarta. Udah pernah ke sana? Ya. Di mana Pak Abu Jazuli? Pernah tahu ya? Syekh Ahmad Jakarta namanya. Syekh Ahmad Jakarta punya murid orang Depok. Namanya Syekh Muhammad Yusuf. Muridnya Syekh Ahmad Jakarta, ya, terkenal dengan Empik Siun Ki Gede Depok, gurunya Pitung. Empik Siun namanya. Empik Siun tuh Ki Gede Depok. Syekh Muhammad Yusuf namanya. Itu yang pertama kali babat tanah Depok nih. Dulu Depok tuh